Pertanyaan selanjutnya adalah, apa sebetulnya yang menghambat pertumbuhan tersebut? Dan bagi yang sudah berhasil tumbuh dengan baik, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesannya? Berikut ini adalah bentuk-bentuk tantangan yang dihadapi dalam transformasi berdasarkan hasil survei. Tantangan dikelompokkan berdasarkan tingkat kematangan transformasi digital organisasi responden, yaitu awal, berkembang, dan juga matang. Dapat dilihat bahwa 5 hambatan teratas yang teridentifikasi dari tiap level kematangan bervariasi, baik dari sisi komposisi maupun urutannya. Pada tahap awal, strategi menjadi sebuah hambatan yang paling utama. Akan tetapi, strategi tidak lagi muncul pada organisasi dengan tingkat kematangan yang matang. Dengan semakin matangnya sebuah organisasi, strategi bukan lagi menjadi sebuah hambatan, tetapi manajemen portofolio, kemudian pendanaan, dan penanganan keamanan siber menjadi hal yang mulai dirasa menghambat. Pada kategori matang, kemampuan teknis juga mulai muncul sebagai tantangan yang dengan seiring semakin bertambahnya kompleksitas dari kapabilitas yang diharapkan, maka kemampuan teknis pun juga mulai terhambat, seperti itu. Dengan demikian, secara ringkas, hambatan dan tantangan dalam transformasi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak dari institusi pemerintah tidak memiliki strategi yang cukup dalam mencapai transformasi digital. Kemudian, kekurangan keterampilan digital SDM itu juga merupakan sebuah tantangan besar dalam bertransformasi. Dan yang ketiga adalah kekurangan elemen dari pola pikir digital pada lembaga-lembaga, yaitu pola pikir digital ini contohnya adalah user-centered atau fokus kepada pengguna, kemudian fungsionalitas yang terbuka seperti pemanfaatan open source, dan juga pengembangan agile, pengembangan secara lincah, cepat, dan juga iteratif. Setelah mengetahui hambatan-hambatan yang seringkali ditemukan dalam bertransformasi secara digital di sektor pemerintahan, berikutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan transformasi digital, yang tentunya diperlukan untuk dapat mengatasi hambatan dan tantangan yang ada. Faktor keberhasilan dalam transformasi digital dapat dilihat dari faktor-faktor yang merupakan penggerak atau enablers dari jenis transformasi ini. Berikut ini terdapat beberapa sumber yang menyebutkan enablers atau kelompok enablers yang diperlukan guna mengaktifasi transformasi digital. Sumber yang pertama adalah McKinsey yang menyebutkan terdapat 4 jenis enablers untuk transformasi digital. Yang pertama yaitu strategi, yang kedua adalah tata kelola dan organisasi, yang ketiga adalah kepemimpinan, talenta, dan budaya, serta yang terakhir adalah teknologi. Hal yang serupa juga disebutkan dari Bank Dunia dalam kerangka kerjanya yang menggambarkan 4 fokus area yang ini memetakan bentuk-bentuk program yang didanai oleh Bank Dunia dalam mendorong transformasi digital. Maka dalam aspek enabler atau penggerak agenda GovTech yang tadi sudah kita bahas, terdapat 4 jenis enabler yang disebutkan. Yang pertama adalah kepemimpinan dan skill digital, kemudian strategi dan regulasi, yang ketiga adalah institusi, dan yang keempat adalah inovasi. Satu sumber lainnya, yaitu dari Deloitte Digital, mengidentifikasi terdapat 5 hal yang akan menjadi sukses faktor untuk transformasi digital, yaitu strategi, kemudian kepemimpinan, fokus kepada user, culture atau budaya, dan juga pengembangan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, dapat kita rangkum bahwa faktor keberhasilan transformasi digital ini dapat dibagi menjadi 7 tema. Yang pertama adalah strategi, kemudian kepemimpinan, tata kelola organisasi atau institusi, kerangka legal, talenta, budaya, dan teknologi atau inovasi. Berikutnya, kita akan bahas sedikit lebih jauh untuk masing-masing komponen tersebut. Yang pertama adalah strategi. Strategi yang jelas sangatlah penting. Pemerintah akan dimudahkan dengan adanya roadmap yang menyasar setiap elemen kunci dalam transformasi digital, seperti budaya, kepemimpinan, SDM, dan teknologi. Tentunya strategi ini harus dibarengi dengan mekanisme untuk melacak dan mengukur kemajuan untuk tiap-tiap tujuan digital yang telah ditetapkan. Strategi yang baik akan memberikan visi untuk masa depan, secara jelas dan koheren dengan mengartikulasikan atribut dari organisasi yang cocok untuk zaman digital. Strategi yang baik akan menyediakan rencana yang detail untuk menyasar elemen kunci dari transformasi digital, seperti yang tadi sudah disebutkan budaya, kepemimpinan, SDM, dan juga teknologi. Kemudian, strategi yang baik akan membangun kapabilitas organisasi
dengan orientasi untuk menutup kesenjangan keterampilan serta investasi sumber daya dan juga teknologi untuk dapat meningkatkan kapabilitas dalam transformasi digital. Strategi juga harus mencakup cara-cara untuk mengatasi hambatan, dengan cara mengidentifikasi proses, legislasi, ataupun budaya yang dirasa akan dapat menghambat transformasi digital. Maka perlu dilakukan identifikasi dan juga kemudian dilakukan penyusunan strategi dalam rangka untuk mengatasi masing-masing hambatan tersebut. Salah satu pendekatan dalam menentukan strategi transformasi adalah dengan mempertimbangkan peluang yang muncul dari teknologi-teknologi digital yang ada dan dimanfaatkan sejalan dengan prioritas pemerintah secara umum. Contohnya, pada periode 2011 hingga 2015, pemerintah Denmark melakukan strategi digitalisasi yang ambisius untuk dapat beralih total menjadi layanan pemerintah secara digital. Tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk melakukan penghematan biaya yang pada saat itu menjadi fokus utama dari administrasi nasional. Karena tujuan utamanya ini sejalan dengan prioritas pemerintah, maka desain strategi digitalisasi itu akan dapat lebih cepat dalam proses eksekusinya dan juga dapat menimbulkan dampak atau hasil yang memang diinginkan oleh pemerintah. Berikutnya, faktor keberhasilan yang kedua adalah kepemimpinan. Pemimpin merupakan penyokong upaya transformasi digital. Terdapat dua komponen dalam hal kepemimpinan, yaitu komitmen kepemimpinan dan yang kedua adalah kesadaran akan tren-tren teknologi. Komitmen kepemimpinan ini sangat diperlukan karena pemimpin harus dapat terlibat dalam perencanaan dan implementasi inisiatif digital dengan mengambil kebijakan, kemudian menekankan kembali prioritas-prioritas melalui komunikasi yang intensif dengan berbagai stakeholder yang terlibat, dan juga memonitor progres secara terus-menerus terhadap pencapaian dari tujuan transformasi digital itu sendiri. Transformasi digital Korea Selatan didukung secara penuh oleh presiden-presidennya, sehingga dapat berlangsung secara kontinu selama kurang lebih 50 tahun. Yang kedua, dalam hal kesadaran, pemimpin perlu mendapatkan informasi terkait tren dan teknologi digital, serta mengikuti peluang-peluang yang mungkin dimunculkan dari tren-tren tersebut. Contohnya, pemerintah Selandia Baru mengenalkan pimpinan papan atasnya dengan konsep inovasi digital melalui kelas eksekutif yang mencakup topik-topik seperti best practice untuk digitalisasi dan juga cara-cara untuk merekrut talenta digital. Selanjutnya adalah tata kelola organisasi atau institusi. Transformasi digital berupaya untuk mengambil manfaat dari konsolidasi data dan koordinasi pelayanan publik secara lintas fungsi dan organisasi. Akan tetapi, menerapkan hal tersebut tentunya bukan merupakan suatu hal yang mudah, karena banyak lembaga pemerintah yang beroperasi di dalam silo. Tata kelola yang baik dapat mendorong kolaborasi berbagai lembaga, serta memobilisasi berbagai sumber daya yang diperlukan untuk bertransformasi. Tata kelola yang efektif perlu didesain secara partisipatif, kemudian perlu dilakukan juga analisa stakeholder dan menentukan prioritas dari isu lintas lembaga. Dalam penentuan prioritas ini, tata kelola perlu memahami perbedaan kematangan teknis dan juga identitas tiap institusi yang unik. Ada beberapa contoh pendekatan dalam mengorganisasi transformasi digital. Pada tingkat teratas pemerintahan, sebuah unit dapat dibentuk untuk menentukan strategi, memastikan operasi dilakukan secara terstandar, kemudian mendukung pengembangan talenta secara kontinu, dan juga membagikan tanggung jawab pada lembaga-lembaga lain. Pada Kerajaan Inggris, Government Digital Service dibentuk sebagai sebuah unit terpusat untuk mendukung program transformasi pemerintah dengan membantu departemen lainnya bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan publik dan memantau performa mereka. Contoh lain yang lebih fleksibel namun juga terpusat adalah Denmark dan Estonia. Mereka membuat target yang spesifik dan ambisius untuk program perubahan, kemudian memberikan kesempatan departemen untuk menyusun sendiri rencana mereka bagaimana untuk dapat mencapai target tersebut. Faktor sukses selanjutnya adalah kerangka legal, regulasi, atau kebijakan. Kerangka legal ini diperlukan untuk memfasilitasi pembangunan hubungan antar pemerintah yang terlibat dan juga menjaga keselarasan strategis pada tingkat legislatif untuk membangun pemerintahan digital. Kebijakan atau kerangka legal ini akan menjelaskan peran formal organisasi yang berpartisipasi
pada proses pembangunan kebijakan pemerintahan digital, di mana kerangka legal ini dapat berisi pembagian kerja di antara lembaga pemerintah, tanggung jawab masing-masing lembaga, kemudian sumber daya, dan juga konsentrasi kewenangan. Sebagai contoh, Korea Selatan sebagai salah satu pionir pemerintahan digital telah merintis penetapan kerangka legal yaitu Computer Network Act pada tahun 1986 yang secara gradual terus-menerus dilengkapi guna mendukung transformasi digitalnya yang semakin lama semakin berkembang. Berikutnya adalah faktor sukses yang sangat-sangat penting, yaitu talenta. Pelayanan publik dengan talenta digital yang relevan merupakan suatu kunci sukses dari transformasi digital. Akan tetapi, ada berbagai tantangan yang dihadapi dalam hal talenta digital ini. Dewasa ini, talenta digital lebih memilih untuk bekerja pada industri daripada bekerja pada sektor pelayanan publik. Akan tetapi, terdapat perubahan paradigma tentang kenapa kita bekerja. Dalam hal ini, talenta digital mencari pekerjaan-pekerjaan atau penugasan yang dapat memberikan dampak dan signifikan. Jika dahulu paradigma yang lama bekerja itu adalah tentang mencari sekuritas, pada saat ini dengan paradigma yang baru bukan hanya keuntungan finansial yang dicari, tapi juga impact ataupun arti dari sebuah pekerjaan. Oleh sebab itu, pemerintah harus secara kreatif menggunakan atau menyusun metode-metode untuk merekrut talenta-talenta digital dalam berbagai bentuk kerjasama seperti misalnya fellowship, apprenticeship, scholarship, ataupun internship. Dalam hal tersebut, pemerintah harus melakukan rebranding untuk menggambarkan kepada para calon talenta dalam merekrut mereka supaya talenta ini dapat mendapatkan gambaran bahwa mereka akan menangani proyek yang menantang dan tidak akan melulu terhambat dengan aspek birokrasi, sehingga tumbuh kembangnya secara personal pun akan dapat terus berjalan, dan setelah selesai berkontribusi kepada sektor publik pun mereka tetap kompetitif setelah programnya usai. Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk-bentuk kegiatan ataupun rekrutmen yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia, seperti Smart Nation Fellowship Program untuk pemerintah Singapura, kemudian juga ada apprenticeship digital data and technology dari pemerintah UK, dan juga ada banyak sekali bentuk-bentuk yang lainnya, termasuk juga yang dapat kita temukan secara lokal, yaitu Jakarta Smart City untuk Pemprov DKI, kemudian Jabar Digital Service untuk Pemprov Jawa Barat, dan untuk tingkat kementerian terdapat Digital Transformation Office dari Kemenkes, dan juga Warung Teknologi ya, yang merupakan kerjasama antara Telkom dengan Kementerian Pendidikan. Beberapa unit tersebut telah berhasil merekrut talenta digital dalam rangka mendukung program transformasi mereka. Selanjutnya adalah faktor budaya. Penelitian mengindikasikan bahwa organisasi dengan DNA digital dapat mencapai tujuan kematangan digitalnya dengan lebih baik. Namun, apakah itu DNA digital? DNA digital adalah kumpulan 23 karakter seperti kelincahan dalam menghadapi disrupsi, kemudian struktur tim yang selalu dapat menyesuaikan, atau inovasi yang terus-menerus, kemudian kemudahan beradaptasi, seperti itu ya. Ini merupakan hal-hal yang diharapkan ada dalam sebuah organisasi jika ingin secara kontinu terus melakukan transformasi. Oleh sebab itu, tentunya budaya ini tidak dapat langsung serta-merta tumbuh, tapi sesuatu yang memang harus dibangun dan dipupuk secara terus-menerus. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah aspek teknologi. Seringkali pemerintah dihadapkan pada pilihan mempertahankan teknologi lama yang sudah digunakan atau berpindah kepada teknologi baru yang sepertinya lebih solutif terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang baru-baru ini. Nah, di situ perlu ditetapkan sebuah model bagaimana caranya tidak serta-merta beralih secara radikal, tetapi menentukan bagian mana yang masih dapat menggunakan teknologi yang lama untuk kemudian tetap tidak membatasi kemampuan organisasi untuk kemudian dapat bertransformasi dan juga menciptakan layanan-layanan baru dengan teknologi yang lebih terkini. Untuk kemudian nanti secara gradual, jika memang teknologi yang lama dirasa sudah tidak dapat lagi mendukung, dapat dipikirkan proses transformasinya yang tidak akan mengganggu proses pelayanan publik yang harus terus-menerus dijalankan oleh pemerintah. Metode pengembangan agile pun juga merupakan salah satu concern dalam bidang teknologi, terutama pengembangan agile yang dilakukan dalam skala yang besar. Kemudian pemanfaatan platform analitik untuk mendukung upaya big data dan open data,
Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah langkah dan kontrol keamanan siber yang kuat. Pada modul ini dapat kita lihat bahwa transformasi digital lebih dari sebuah permasalahan teknis, namun merupakan sebuah permasalahan sosio-teknikal. Artinya ada banyak sekali aspek-aspek lainnya di luar aspek teknologi. Setelah mengetahui tantangan dan faktor keberhasilan dalam bertransformasi secara digital, berikutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam bertransformasi secara digital. Sampai bertemu di modul selanjutnya. Terima kasih, Future People.